Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam suasana COVID-19 ini kita masih dipilih oleh Allah SWT untuk menunjukkan bahwa kita adalah hambanya. Kita memiliki Allah yang dengannya kita bisa diciptakan menjadi makhluk yang bernama manusia. Merupakan satu keutamaan, karena Allah SWT memilih kita menjadi manusia, dibentuk sebagai manusia. Karena ciptaan Allah itu banyak, semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Dikatakan sebagai makhluk karena diciptakan oleh Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Allah itu Al-Khaliq. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu marilah kita buka majelis ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana akhlak itu. Nah, akhlak merupakan tujuan ini daripada diutusnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya, aku dibangkitkan Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian bagaimana akhlak Rasulullah sesungguhnya? Allah sendiri yang menilai bagaimana akhlak Rasulullah. Maka di dalam tadarus kita, ketika kita sampai surat Al-Qalam ayat yang keempat, insyaallah Allah SWT berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki khuluqin adim, yaitu akhlak yang agung atau akhlak yang mulia. Maka sampai di sini bahwa Rasulullah menyatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah, diangkat menjadi Rasul, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, inilah misi Rasulullah. Sehingga Rasulullah hadir itu untuk memperbaiki akhlak. Nah, dari mana Rasulullah SAW mendidik akhlak bagi umatnya? Nah, Allah sendiri yang sudah mengaturnya. Kita lihat dalam perjalanan Rasulullah bersamaan dengan turunnya wahyu, itulah kita bisa melihat dari mana Islam itu ditanamkan kepada umat. Nah, kita lihat ada dua periode Mekah dan periode Madinah. Nah, periode Mekah yang turun adalah ayat-ayat yang bersifat makiyah. Ayat-ayat makiyah, ternyata di awal-awal surat yang turun adalah surat-surat yang pendek-pendek. Ayatnya itu pendek-pendek. Dan ayat-ayatnya kandungannya adalah persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan manusia itu sendiri, eksistensi manusia. Manusia diciptakan untuk apa? Nah, itulah Maka dalam sebuah kitab Al-Iman, Syekh Zadani menyampaikan bahwa inna awwalul wajibu alal insan ma'rifatullah bitorikil ilmi hatta ya'tiyakal yakin. Sesungguhnya kewajiban yang pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan jalan ilmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga memperoleh keyakinan. Nah, sampai di sini paham bahwa
ilmu tentang mengenal Allah hendaklah disampaikan terlebih dahulu. Dan ini terwujud bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan kepada umatnya ketika memiliki anak atau ketika bayi itu lahir, maka diperintahkannya kepada orang tuanya gitu loh, untuk mengazani di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar apa? Agar yang pertama didengar oleh seorang bayi yang baru lahir adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Jadi kalimat yang didengar oleh setiap bayi yang lahir, setiap bayi muslim adalah kalimat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian juga yang kedua apa? Persaksian, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini tauhid. Ini terakhir, la ilaha illallah. Maka kata kuncinya, bayi lahir membesarkan Allah dan akhirnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu butuh proses. Maka bayi selayaknya digulawentah atau dididik dengan cara-cara yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan akidah, diawali dengan keimanan. Karena keimananlah yang nantinya seseorang itu memiliki attitude, memiliki sikap, dan sikap seseorang itu menunjukkan akhlaknya. Sikap itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikir berlama-lama untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap hal-hal yang dilihatnya, atau hal-hal yang didengarnya, atau hal-hal yang ditimpanya. Ketika seseorang itu mendapatkan musibah, maka kalau dia seorang muslim, dia akan sebut pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda dengan yang tidak memiliki akhlak, dia akan menyebut mungkin nama-nama seluruh kebun binatang. Nah, ini bedanya. Nah, oleh karena itu pendidikan Rasulullah SAW benar-benar menekankan pada pendidikan akhlak. Nah, akhlak diawali dengan akidah. Nah, al-imanu al-amik. Nah, dari mana Rasulullah membina kepribadian seorang muslim agar memiliki akhlakul karimah? Maka diawali dengan keimanan. Nah, kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini wahai orang-orang yang beriman. Rasulullah sampaikan bahwa laisal imanu bitamani wala bitahali walakin huwa ma waqara fil qalbi wasaddaqaul amali. Bukanlah dimaksud iman itu adalah dengan berangan-angan, pengen sukses nggak mau usaha, nggak mau belajar gitu. Ini nggak tekun, itu namanya khayal saja. Pengen masuk surga, tetapi malas melaksanakan amal-amal ahli surga. Katanya takut neraka, tetapi dia asik masuk dengan amal-amal ahli neraka. Itu namanya khayal saja. Nah, oleh karena itu Rasulullah lanjutkan wala bitahali, dan keimanan itu tidak diukur dengan sesuatu yang dohir, pakaian yang bagus, rumah yang bagus, jabatan yang tinggi, bukan. Walakin akan tetapi keimanan itu ma waqara fil qalbi wa saddaqaul amali,
yaitu suatu keyakinan yang telah merasuk ke dalam hati sanubari dan dibenarkan dengan amal. Nah ini makanya al-imanu al-amik, keimanan yang mendalam. Ini maka harus belajar ini harus diulang-ulang, runtut, berkesinambungan, ini bertahap. Nah yang kedua, nih pondasi dari kepribadian muslim atau akhlakul karimah adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh ketakwaan. Artinya apa? Nih, bertakwa dengan sungguh-sungguh yaitu ayu ta'a fala yuksa. Hendaklah kalian taat dan jangan maksiat. Kemudian yang kedua, ayut karo fala yunsa. Hendaklah kalian ingat kepada Allah dan jangan melupakan Allah. Ingat apa yang diperintahkan Allah dan ingat pula apa yang dilarang Allah. Dan tidak bisa kita mengingatnya kecuali kita belajar terlebih dahulu mana yang diperintahkan. Kita lanjutkan. Mohon maaf terputus karena ada panggilan dari anak solehah di rumah. Kita lanjutkan sedikit. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sungguh-sungguh ketakwaan adalah ayut ta'a fala yuksa, hendaklah kalian taat dan janganlah maksiat. Yang kedua, ayut karo fala yunsa, hendaklah kalian ingat kepada Allah dan janganlah melupakan. Artinya ingat mana yang diperintahkan dan ingat pula mana yang dilarang. Yang diperintahkan kita jalankan sesuai dengan kemampuan, kemudian juga yang dilarang kita tinggalkan, berusaha sekeras mungkin untuk meninggalkan larangan Allah.